Panas, Mak. Lu kan biasa makan beling. Kuda lumping lu. Bebas tuh. Bahas. Hai, ketemu lagi di Dapur Mak Yus. Hari ini kita akan masak lagi yang anti ribet, yang satset, yang gampang dibuat tapi enak. Karena di Dapur Mak Yus semua jadi Mak Yus ya. Hari ini kita akan masak. Mak, kayaknya di kulkas masih ada sisa bahan pempek minggu lalu deh. Gimana kalau Mak bikin pempek lagi? Tapi jangan kayak minggu lalu. Ya kita bikin aja ya pempek telur. Kan cukonya juga masih banyak kan, masih ada sisa kan. Makanya sekarang kita bikin lagi, kita lanjut bikin pempek ya. Ambil bahan-bahan ikan yang kemarin ya. Seperti yang minggu lalu saya kasih tahu bahwa ikannya tuh ikan tenggiri, ikan yang perempuan yang gepeng kalau di pasar bilang. Dan itu saya juga campur dengan ikan kuta ya. Yuk let's go kita buat. Nah ini ikan ya, sama seperti minggu lalu, ikan tenggiri yang perempuan yang gepeng. Dan saya sudah campur dengan ikan kuta, ya ini 1 kilo. Kemudian ini ada telur 4 butir, ini nanti kita akan kocok, kita buat pempek telur yang kecil. Terus ini airnya ini 500 cc ya, 500 cc. Kemudian ini garamnya tadi 30 gram, jamurnya 30 gram, gulanya sesendok kecil aja ya. Sagunya ini ada 500 gram. Kita lihat aja. Selalu saya bilang, saya nggak bisa pastiin sagunya tuh harus sekian gram. Karena tergantung ikannya. Kalau ikannya fresh, sagunya nggak banyak. Kalau ikannya nggak fresh, sagunya banyak. Dan akan lebih alot biasanya kalau ikannya nggak fresh ya. Ini terigu. Terigunya hanya 1 sendok. Terigu ini untuk dicampur di telur. Kalau kita hanya kocok telur, kasih air sedikit terus kita isi di empek-empek. Kalau kita mau simpen lama di kulkas, di freezer, itu dia akan jadi gabes, nggak enak. Nah, supaya pempek telur kecil itu bisa tahan sampai 1 bulan, rasanya tetap pulen, tetap enak telurnya, kasih terigu sedikit ya. Yuk kita coba ya sekarang. Kita akan pecahin telur dulu. Ini telurnya kita kocok ya. Sampai dia tercampur ya, rata, nggak bergerindel antara putih dan merah. Kemudian terigunya ini kita kasih garam, jamur, lada sedikit. Kita aduk dulu, kita aduk sudah rata. Nih ya, kita kasih air. Kasih air sampai dia kecampur. Airnya dikira-kira aja, nggak usah terlalu banyak, mungkin sekitar 100 cc ya airnya ya. Nih, kalau dia sudah kecampur seperti ini kita saring. Kita saring supaya nggak ada yang bergerindel. Telur yang sudah kita kasih terigu 1 sendok ya. Nih. Kita taruh di dalam sini untuk nanti gampang nuangnya. Sekarang kita akan bikin adonan empek-empek ya. Ini ikan tadi yang saya bilang 1 kilo ya. Campuran. Jadi perbandingan tenggiri dengan ikan kutanya itu 1:1 ya. Kemudian kita campurin airnya. Selalu air dicampur dulu. Ikan campur air. Kalau yang mau pakai blender silakan pakai blender lebih cepat. Cuma jangan terlalu lama. Nanti dia akan keras. Kita aduk sampai dia tercampur rata. Jangan lupa ya, ketika kita sedang ngadonin empek-empek, ini airnya sudah kita siapin. Udah kita masak, direbus. Jadi nanti adonan ini selesai, airnya juga sudah mendidih. Jadi kita lebih gampang. Nggak nunggu-nungguan lagi lama-lamaan ya. Dan nunggu 20 tahun nggak dipinang-pinang juga. Nah, ini tadi airnya saya nggak masukin semua, saya sisain sedikit. Kenapa saya sisain sedikit airnya? Untuk ini loh, garam, jamur, gulanya selalu saya campur dulu di air. Supaya dia sudah agak sedikit larut. Baru nanti kita masukin ya. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau ada yang mau langsung dimasukin tanpa dicampur di air juga nggak apa-apa. Suka-suka aja. Selera masing-masing. Nah sekarang mengental ya. Kalau dikasih air tadi dia tidak kental seperti ini. Agak sedikit apa itu namanya basah-basah gitulah. Bukan gelisah ya, geli-geli basah ya.
Nah, kalau sudah kecampur, sekarang kita masukin sagunya. Seperti yang saya bilang, sagu itu saya tidak pernah bisa memberikan gramnya, kurang lebih ya. Saya kalau bikin pempek itu selalu saya tester dulu, nggak langsung saya bikin. Oh, walaupun takarannya sudah segitu, cuman tetap harus kita coba dulu. Asinnya, gurihnya, kekenyalannya, sagunya kebanyakan atau kesedikitan ya. Kita coba dulu ya, tester. Nah, airnya kebetulan udah mendidih nih. Nah, ini tadi testernya ya, kita coba ya. Kurang asin, tapi kenyalnya sudah pas. Kalian nggak boleh tambahin garam di adonan, karena akan makin membuat dia semakin alot, bukan kenyal lagi jadi alot. Caranya adalah ini airnya yang kamu kasih garam, ya, 1 sendok kasih garam. Pempeknya jadi rasanya cukup pas asinnya, ya. Sekarang kita buat pempeknya. Kurang lebih kamu ambil adonan 1 sendok, kurang lebih itu 30 sampai 35 gram. Dikira-kira aja ya. Ini harus sering-sering diaduk ya telurnya, karena kalau enggak nanti dia punya terigu mengendap di bawah. Tangan kita balurin dulu sama sagu, biarkan dia mandi sagu, dan kita ambil kurang lebih segini 30 gram. Dan kita bolongin tengahnya. Kita isi pakai telur. Isinya jangan penuh-penuh ya, nanti nggak bisa nutup, 3/4 aja isinya. Kemudian kita masukin ke dalam airnya. Airnya harus selalu dalam keadaan panas. Telurnya kan sudah selesai, udah habis. Jadi sekarang kita bikin pempek lenjer kecil-kecil nih. Ini kurang lebih 35 gram sampai 40 gram, kurang lebih ya. Kita langsung cemplungin aja situ. Dikira-kira aja. Tapi kalau kalian buat jualan, jangan dikira-kira, nanti dikomplain. Kok ada yang besar, ada yang kecil. Jadi harus ditimbang. Anak-anak, ini pempeknya sudah bengkak ya, udah kayak orang hamil melendung gitu ya. Kalau sudah mengambang dan dia seperti ini melendung, udah boleh diangkat. Tandanya telurnya juga sudah matang. Sudah jadi pempek telur kecil dan pempek lenjernya. Ini rasanya enak banget, beneran deh. Kalau nggak percaya, coba aja bikin sendiri di rumah dengan resep yang sudah Mak kasih. Pasti maknyus ya. Dicoba, jangan nggak dicoba. Nyesel nanti ya. Nih ayo anak-anak, siapa yang mau coba? Sini. Udah jadi, Mak. Iya dong. Cobain ya. Cocol cuko. Enak. Harus cocol cuko. Panas, Mak. Lu kan biasa makan beling. Kuda lumping lu. Kebas tuh. Kebas. Enak. Enak ya? Ini nggak berubah walaupun dari simpan sama ini bukan. Nah, ya. Jadi ini kan karena telurnya sudah dikasih terigu nih, kita buka ya telurnya ya. Beda ketika aku kasih terigu. Dia akan seperti ini nih. Tuh. Lebih padat nih, seperti ini. Dan ini dimasukin di freezer nggak apa-apa. Kalau dikasih terigu 1 bulan pun masih bagus. Tapi jangan kelamaan, nanti nggak enak ya. Biasanya 1 bulan lah. Kalau makanan disimpan di freezer terlalu lama tuh lama-lama rasanya akan makin berkurang jadi nggak enak. Anak-anak ya, coba, kalau sudah coba komen. Bener nggak resep yang saya kasih itu enak gitu loh ya. Subscribe, kasih jempolnya, dan kalau mau dimasakin apa-apa bilang ya, nanti Mak masakin. Yang pasti semua masakan Mak Yus pasti Mak nyus deh. Ya jangan lupa
Ya ingat ya, kasih komen, dah.